pendidikan TPP saya, yaitu untuk mensosialisasikan tentang budaya positif. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Julfitrotin Husniwati selaku Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Lamongan, Ibu Fia selaku Kepala KB Dinas Ria, Dewan Guru TK Negeri Pembina beserta staf dan KB Dinas Ria beserta staf yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita semua diberikan berkah sehat dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi atau diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan yang sedang saya jalani. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya selama ini, segala doanya sehingga saya sampai sekarang bisa di sini karena dukungan dan juga doa-doa teman sejawat selama ini. Untuk agenda pada pagi hari ini, siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala TK Negeri Pembina, yang ketiga acara diseminasi budaya positif, yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada pagi ini, marilah kita baca basmalah. Mudah-mudahan pada siang hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk saya khususnya dan untuk ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Lamongan yang kali ini akan diberikan oleh Bu Julfitrotin. Kepada Ibu Julfitrotin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati ibu-ibu, guru, staf TK Negeri 5, ibu kepala dan guru kelas saya. Pertama yang kita berikan bersyukur kita bisa berkumpul di ruang ini untuk dalam komunitas belajar. Kita ini termasuk satu komunitas belajar. Salawat dan salam senantiasa dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu pada hari ini, ibu teman kita, ibu Andi ini akan memberikan dari agenda yaitu budaya positif ya. Kita sebagai guru ini ya, karena kita ini menghadapi kurikulum baru, kurikulum merdeka, dan situ banyak informasi baru, maka kita sebagai guru hendaknya selalu update tentang semua tentang pendidikan ya. Karena kita kalau tidak mengikuti itu kita akan ketinggalan jauh ya. Nah, alhamdulillah teman kita ini ada yang sudah masuk menjadi guru penggerak sehingga bisa nanti menyumbangkan ilmu ya yang didapatnya untuk kita semua, sehingga insya Allah kita nanti
tidak ketinggalan lagi bisa mengikuti perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, nanti setelah kita mendapatkan ilmu dari Ibu Adin ini, mohon untuk dipraktekkan ya, untuk di kelasnya masing-masing, sehingga nanti ilmu yang kita dapat ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi putra-putri kita atau bagi adik kita ya. Itu saja dari saya, dan semoga acara ini bisa lancar. Mohon mengikuti semuanya karena ini hal yang penting, hal yang sangat berharga bagi kita. Jarak ada sekolah yang ada guru pemberani. Nah, kita alhamdulillah sudah ada Bu Eva ini, nanti insya Allah Bu Eva juga akan menyusul dalam angkatan 10 ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fikrokin yang telah memberikan dorongan motivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu paparan tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 topik budaya positif yang ada di sekolah, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol guru, kemudian yang keempat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang kelima yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita berlanjut ke disiplin budaya positif, kita mengenal perubahan paradigma. Nah, kita belajar tentang kegiatan kepala tangan. Di sini saya sendiri sebagai A dan B adalah Bu Yuni. Kemudian ambil kertas kecil, Bu Yuni sudah saya siapkan kertas kecil, dan tulis benda yang sangat berharga Bu Yuni. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala teman Anda. Nah, saya juga mengepal sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa melalui bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, saya sendiri akan meminta kepada Bu Yuni yang di dalam tangannya, kepalanya Bu Yuni itu adalah sesuatu yang berharga buat Bu Yuni. Kira-kira Bu Yuni itu membolehkan apa tidak ya? Bu Yuni, boleh nggak saya lihat apa yang ada di tangan Bu Yuni? Tidak boleh. Ayolah Bu Yuni, boleh nggak? Tidak boleh. Nanti kasih sesuatu. Tidak mau. Boleh ya Bu Yuni ya? Tidak mau. Nanti kita ajak jalan-jalan. Mau ya Bu Yuni ya? Tidak mau. Kenapa mau? Loh, katanya Bu Ida mau dikasih uang. Mau? Tidak mau. Tidak mau. Nah, ini adalah sebuah ilusi, ibu-ibu. Ilusi bahwa setiap manusia itu punya privasi, ya, punya kontrol diri. Nah, apa yang ada di dalam kontrol dirinya tadi, apabila ia tidak mau membuka. Nah, seperti Bu Yuni tadi, dia masih menutup, ya, kontrol dirinya menutup, tidak mau mengizinkan orang lain untuk membuka apa yang ada di dalam dirinya Bu Yuni. Nah, seperti ini juga murid yang terjadi sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai pendidik, kita memberikan rayuan, merayu, kemudian menghardik, membujuk, mengancam. Yuk, nanti ya, kalau seperti itu, nanti kamu
nggak boleh pulang duluan. Itu sama dengan iya dulu ya, zaman dulu. Sekarang karena sudah perubahan zaman, semua guru sekarang sudah berbeda dengan zaman zaman yang sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. Alhamdulillah ya, guru-guru sekarang ini guru-guru yang hebat. Nah, itu adalah karena kontrol diri. Nah, ini ada miskonsepsi Dr. William, yaitu teori tentang pilihan, di mana ilusi guru itu mengontrol murid, dan mengarahkan kontrol, menyuruh harus seperti ini, tidak boleh memberikan pendapat apapun, murid harus diarahkan seperti itu. Nah, itu namanya ilusi kontrol. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif atau efektif bermanfaat. Nah, kita sebagai dewasa merasa bahwa murid itu adalah kecil, dia tidak punya pendapat, kita hanya bisa mengatakan kamu itu tahu apa, ya pengetahuan itu belum ada. Nah, seperti itu ya, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah. Kita itu kami tapi seperti itu ya. Ibu karena membuat berubah dan mengatakan tidak di murid kita. Nah, itu kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena kita merasa kita bertanggung jawab bahwa ini harus bisa mampu, bahwa anak itu harus nyari dapat. Kemudian ini ada sesungguhnya yang kotor. Ini jangan lupa kita berpegang mental, mendapatkannya dengan anak. Kita melihat sebagai suatu kesalahan bahwa yang satu seperti ini. Karena menyanyi itu sekarang harus seperti ini ya. Jadi aku buruk sebagai apa? Kemudian lain juga mengontrol saya, dan itu juga sebenarnya pemaksaan ada saat bulan gagal. Ketika saya membujuk Bu Yuni tadi, Bu Yuni tidak mau. Apa yang baca itu karena bertanggung jawab. Kepingin ini seperti ini. Akhirnya apa bujuk berarti itu seperti itu ya. Dengan seperti semacam. Nah, karena kita kontrol. Nah, ini seperti ini kita bisa memahami pandangan anak-anak bahwa anak-anak apabila berperilaku mesti mempunyai tujuan. Kita harus mencari tahu apa itu tujuan sebenarnya. Apa sih nak yang kamu mau itu apa? Seperti apa? Nah itu ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, anak-anak itu mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia mau membuka diri, mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya, berarti baru dia bisa melakukannya apa yang kita inginkan. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa berkolaborasi. Nah, seperti membuat kesepakatan atau membuat pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak. Yuk kita bersama-sama kita membuat pembelajaran yang bagaimana yang anak-anak inginkan. Nah, itu namanya model berpikir menang-menang. Kemudian apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah suatu nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang mencakup sikap atau perilaku pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini bisa melalui kebiasaan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan hal ini. Nilai-nilai budaya positif ini sudah kita terapkan bersama, baik di kelas, kemudian kebiasaan saling sapa, kemudian apa itu sholat jamaah, ini juga merupakan nilai-nilai budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya. Sebenarnya tadi sudah kita isikan Bu Yuni dan saya tadi. Jadi baik maupun buruk seseorang, hanya dirinya yang dapat mewujudkannya. Nah ini ya, budaya positif itu supaya bisa terwujud itu harapannya ada 5 ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia.
Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, ibu-ibu masih ingat sih apa sih disiplin itu kalau menurut ibu-ibu berkenaan dengan apa disiplin itu? Biasanya kalau disiplin itu aturan tata tertib. Nah, itu jelas sekali. Kalau dulu merupakan aturan tata tertib, kemudian yang harus dipatuhi ya, harus patuh. Nah, itu namanya disiplin. Nah, tapi menurut makna disiplin, menurut berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, benar sekali disiplin tadi adalah suatu kepatuhan. Kecenderungan umum membuat ketidaknyamanan. Kami disuruh patuh, sebenarnya dia tidak mau, tapi karena aturan, akhirnya apa? Membuat tidak nyaman. Bukan apa yang kita hargai atau merupakan tujuan pencapaian untuk tujuan yang mulia. Nah, di sini positif bukan cara berlaku disiplin tanpa kekerasan. Karena apa? Karena positif. Bagi kekerasannya dibilangi. Dalam prakteknya, sehingga melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi. Nah, jadi aturan itu bukan hanya guru yang membuat, tapi kita bersama. Jadi ada konsekuensinya. Seperti peraturan, tapi peraturannya tidak guru yang membuat, tapi bersama-sama. Jadi konsekuensinya apa nanti? Ya, konsekuensinya apa nanti kamu tidak memperbaiki? Konsekuensinya seperti ini. Nah, itu ya bedanya peraturan dengan konsekuensi. Kalau peraturan nanti jatuhnya ke bagaimana? Biasanya seperti itu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang bertanggung jawab. Karena tadi sudah kita sepakati bersama. Jadi harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Jadi resikonya harus ditanggung. Nah, itu ya. Kemudian serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Itu adalah disiplin positif. Nah, ini menurut Kinerja Dewantara dan juga Dian Gosen menyatakan bahwa disiplin adalah sebuah kontrol diri. Nah, seperti tadi misi yang saya sama Bu Yuni tadi, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, dia nilai-nilai kebajikan diantaranya yaitu nilai-nilai positif. Nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap individu pasti menginginkan apa yang menjadi tujuannya. Dan tujuannya itu pasti ingin anak-anak bisa mempunyai nilai-nilai yang mulia. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku mempunyai suatu tujuan, itu dalam teori kontrol Dr. William Gibson. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal ya, karena kita sudah memakai kurikulum merdeka, yaitu dengan P5, yaitu profil belajar Pancasila. Tentunya ibu tahu elemen yang ada dalam profil belajar Pancasila itu apa saja ya?
biar bisa kita ajarkan ke anak-anak juga. Yuk bareng-bareng. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Mari kita wujudkan. Inilah dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ibu. Nah, ini adalah tujuan kita supaya nilai-nilai kebajikan. Nah, supaya anak-anak Indonesia dari tadi TK di pembina bisa menjadi kebajikan di dalam dirinya baik. Nah ini ya, bisa melalui kebiasaan yang tadi, bisa melalui pembelajaran yang ada dalam cara BPK di pembinaan Sintra. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Menurut Gary Wilson dalam bukunya, yaitu motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai sosial tadi. Nah, motivasinya bagaimana? Nah, ketika anak-anak mau belajar berangkat ke sekolah, tapi motivasinya ini karena ketidaknyamanan. Contohnya apa? Yaitu contohnya ketika berangkat ke sekolah, tapi dia itu berangkatnya pagi. Terus aku berangkat pagi aja, khawatir nanti aku tuh dimarahi sama guru kalau berangkat pagi. Nah itu adalah karena menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasinya bukan karena dari dalam diri sendiri, tapi dari luar, ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Aku tak berangkat duluan, nanti aku tuh pulangnya di trafik no. Nah seperti itu misalnya ya, tapi di sekolah kita sudah tidak ada seperti itu. Nah kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah yang nomor 1 nanti dapat bagian dari guru misalnya. Nah seperti itu karena penghargaan. Nah akhirnya kalau penghargaan ini akhirnya nanti kalau tidak dapat imbalan dari guru misalnya sesuatu benda, akhirnya anak tidak termotivasi dengan apa yang dia lakukan seperti itu tadi, akhirnya melemah menjadi hal yang negatif. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, motivasi karena diri sendiri. Aku mau belajar seperti ini karena aku kepengen pinter, karena aku sangat suka mewarnai, karena aku senang dengan belajar semua yang ada di sekolah. Seperti itu adalah nilai motivasi intrinsik, yaitu dalam diri. Ya. Nah, kemudian ada sebuah bahwa hukuman atau apa penghargaan itu merupakan sebuah hukuman kecil. Kenapa? Karena dihukum karena penghargaan. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk. Kita memberikan penghargaan ke anak. Nah, itu berarti kita membujuk anak supaya bisa melakukan seperti itu. Nah, itu tidak terlalu kecil, tapi nanti dampaknya bisa menjadi besar, menjadi jangka panjang pengaruhnya. Nah, itu ya. Itu dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan yang punya ketergantungan karena tidak diberi hadiah, dia tidak mau melakukan hal itu lagi. Nah, akhirnya ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah seperti itu tadi pengaruhnya. Nanti kalau tidak ada motivasi imbalan, akhirnya tidak mau melakukannya. Nah itu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan
Kok bisa merusak? Iya, karena yang diambil hanya itu saja. Misalnya satu kelas, yang ada yang pintar sekali dalam mewarnai. Nah, padahal satu anak ini tadi yang lainnya ini tadi pengen berusaha. Dia itu pengen juga mendapatkan penghargaan, belajar mewarnai yang bagus, tapi kalah. Dan yang satunya tadi yang model tadi, tapi gurunya tidak sabar. Dia hanya menunjukkan yang satu anak ini saja. Akhirnya apa? Akhirnya masuk hubungan. Dia tidak suka sama temannya tadi, ya. Nah seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Pernah nggak ibu-ibu melihat acara lomba kemudian ada bagus tapi tidak mendapatkan hadiah? Pernah nggak? Nah pernah. Karena apa? Ya karena itu bukan dibujuk. Karena apa? Tidak dengan jurinya atau karena apa? Tidak dengan apa? Tanggapan yang ingin. Nah itu ya jadi mengurangi kecepatan baru jadi bagus. Tapi akhirnya tidak mendapat nilai yang bagus. Nah, karena itu tadi karena bujukan. Kemudian menurunkan kualitas atau mematikan kreativitas. Nah karena yang diunggulkan satu kelas misalnya hanya yang kita itu saja yang ditunjuk sama guru. Nah ini Twitter, jempol, ya. Tapi yang lain padahal sudah berusaha. Aku nggak pernah ditipu bisa sama guru, nggak pernah dibaca sama guru. Akhirnya apa? Akhirnya kreativitasnya menurun. Terus saya ya mewarnai ya, sengaja, cuma seperti itu ya. Nah kemudian yang tadi ya penghargaan itu mendukung. Nah itu ya ternyata kita memberikan penghargaan itu ternyata tidak efektif dan bisa mendukung. Nah makanya pernah ya Bu Ana memberikan itu ya maksudnya ya kalau ada lomba disuruh memberikan hadiah semua. Ternyata ini dampaknya saya baru tahu seperti ini. Kalau menurut saya kan namanya lomba itu mesti ada menang dan juga kalah. Ternyata mereka itu mengetahui dampaknya. Nah itu ya. Kemudian bentuk program kebajikan. Bagaimana caranya supaya apresiasi kita ini tetap kita berikan ke murid, ya, tapi tidak seperti tadi tidak mendukung katanya ya. Jadi kita memberikan pengakuan secara khusus, misalnya dipanggil sendiri, dipanggil pengakuan ulang. Ini loh anak yang jempol, tapi dipanggil sendiri ya, seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid di bagian. Oh anak ini jempol, dulu pernah itu ya saat pas awal-awal itu disuruh supaya anak-anak semuanya itu tidak boleh nanti menunjukkan satu orang. Nah itu ternyata benar. Nah secara bergantian, jadi semua anak itu hebat. Nah karena anak-anak itu mempunyai potensi minat bakat yang tidak sama. Iya yang berbeda, betul sekali itu. Yang berbeda. Jadi ada salah satu yang fisik motoriknya yang menonjol, ada yang sosial emosionalnya, ada yang bahasanya receh. Nah itu ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada semuanya. Nah, diberi pengakuan secara konsisten, ya terus menerus. Kemudian fokus pada proses, yaitu dari awal kegiatan sampai akhir. Bukan hanya melihat apa hasil akhirnya, tapi dari prosesnya. Nah, nilai kebajikan yang dituju. Coba ini ibu, kalau kita mengajak anak-anak untuk mengembalikan barang pada tempatnya, ini berarti nilai kebajikan apa yang ingin kita itu kata anak, potensi anak apa? Bertanggung jawab, ya. Kemudian dilarang satu orang lain, nilai apa? Ya, sosial, empati juga. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin ya. Kemudian melakukan kekerasan. Ya, sosial, kemudian saling menyayangi bersama, juga bisa empati, juga bisa muncul di sisi nilai kebajikan itu. Kemudian bergantian menunggu giliran, ini juga kesabaran ya Bu Eli ya. Sekali kesabaran.
kemudian menggunakan masker. Kalau waktu kemarin ya, apa? Ya, kesehatan ya. Ya, terima kasih Ibu. Nah ini ya, tanggung jawab kesehatan dan keselamatan. Nah, semoga bisa mematuhi disiplin dan juga mandiri, kemudian dilarang sampai kekerasan, yaitu keselamatan, pergantian pemikiran itu sabar dan juga mandirian. Nah ini harapannya itu murid-murid kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Nah ini ya, tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah kadang-kadang kita itu hukuman itu sifatnya tidak terencana, kemudian sesuatu yang menyakitkan, dia tidak diberikan kenapa kamu kok bisa nyakit kenapa kamu tidak ditanya dulu, tapi langsung diberi hukuman. Jadi akhirnya mereka kemudian membuat ketidaknyamanan untuk jangka panjang. Kadang-kadang itu pengalaman anak itu bisa terbawa sampai mindset dewasa yang akan datang. Pernah nggak ibu-ibu mempunyai pengalaman waktu masa kecil? Pernah ya? Nah tentunya ada pengalaman negatif dan juga pengalaman positif. Nah itu akan membangun sampai kita dewasa. Dan harapannya itu pemerintah kita itu bisa memberikan efek yang positif ke anak. Karena kita PBB kita ini adalah pendidik di satuan PAUD ya. Kemudian bersifat satu anak, kemudian berupa fisik, misalnya itu fisik atau psikis itu misalnya omongan yang kasar, itu bodoh, nah seperti itu ya. Nah itu psikis, malah menjatuhkan itu lebih parah psikis daripada fisiknya. Perilakunya pasif, kemudian agresif, biasanya sangat dihukum. Anak-anak itu kan akhirnya akan dendam, memberontak, nah seperti itu ya. Kemudian konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi, dibuat tidak nyaman, tapi nanti akhirnya dia tidak mengulangi, tidak jerah. Oh nanti berarti tidak saya mengulangi lagi dan seperti itu. Nah jangka waktunya pendek, kemudian diberikan berdasarkan data. Karena apa? Karena kita tanya dulu, kenapa dek kamu terlambat, misalnya kenapa kamu nggak mau mengerjakan? Kita SD ya, kalau mereka kita lebih ke teman biasanya. Nah kenapa kamu terlambat? Biasanya kalau SD kan kita ada hukuman, disuruh lari-lari. Nah tidak memakai sepatu, disuruh nyebut sepatu seperti itu. Tapi kalau di TK tidak ada seperti ini. Nah ini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku ya kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman apa konsekuensi ya Bu ya? Oh ya hukuman. Kemudian memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman apa konsekuensi? Ya hukuman. Dibersihkan coretan, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ya konsekuensi karena dia coret-coret ya. Dia tidak membersihkan. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Kita hukuman apa konsekuensi? Iya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Iya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Iya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Ya, sebuah hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada dasar tertentu ya. Hukuman apa konsekuensinya ya? Iya, ini sebenarnya seperti hukuman tapi ini sebenarnya konsekuensi karena apa? Karena berhubungan. Ya, dia bermain basket karena apa PCOK. Kemungkinan tadi terlambat 10 menit ini bapak gurunya itu sudah mengadakan pemanasan. Jadi anaknya disuruh pemanasan dulu. Nah ini ya selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah selain manusia ternyata hewan juga mamalia
itu juga merupakan mempunyai kebutuhan dasar seperti manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, yang pertama sesi UK. Kemungkinan tadi terlambat 10 menit ini, bapak gurunya itu sudah mengadakan pemanasan. Jadi anaknya disuruh pemanasan dulu. Nah ini ya, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah selain manusia ternyata hewan juga, mamalia itu juga merupakan mempunyai kebutuhan dasar seperti manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa yang dilakukan supaya bertahan hidup itu? Iya, kita semua ya ternyata. Iya, nah ini ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan, minum, kesehatan, rumah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi itu ya makan dan minum itu diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima atau dipedulikan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, tempat kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, karena kita ini sebenarnya makhluk sosial, ya, tidak bisa berdiri sendiri, jadi masih membutuhkan orang lain. Nah, seperti proses pada hari ini, saya juga membutuhkan ibu-ibu semua. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya ingin diterima, ingin juga diberikan kasih sayang dari semuanya ibu kita seperti keluarga, gitu ya. Jadi kita ini terhubung, walaupun di dalam komunitas kerja, tapi kita merasa seperti keluarga. Nah ini karena kita ini merasa berterima di sini, merasa disayangi dengan ibu-ibu semua. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekuasaan. Nah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Yaitu kita selalu belajar serta membayar. Nah, makanya seperti itu. Kemarin juga pas di DKI juga katanya kita itu jangan sampai kita ini lama kita ini berilmu, sehingga kita ini jangan sampai ilmu kita ini untuk anak-anak kita. Jadi kita ini harus belajar dan belajar terus. Nah ini ya, kenapa karena kita ini menjadi orang yang kompeten. Nah kalau sudah kompeten nanti bisa dihargai orang lain. Nah, jadi karena apa kita ini memang mempunyai sifat yang kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan. Nah kebebasan itu kebutuhan untuk bebas, bukan sebebas-bebasnya tapi ya, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah ini ya kebebasan.
kita itu mempunyai keinginan, mempunyai banyak pilihan, lebih-lebih anak-anak yang masih muda-muda ya, itu biasanya mereka banyak melakukan percobaan, rasa ingin tahunya yang tinggi. Nah itu sebagai guru makanya kita harus bisa mengarahkan. Kemudian selanjutnya yaitu semangat. Setiap orang pasti butuh senang ya. Siapa yang tidak ingin senang? Pasti semua menginginkan senang. Kita saja berdoa tiap hari ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Iya, Rabbana ya. Nah itu berarti memang benar. Kalau menciptakan kita itu kepingin senang, kita berdoa setiap hari ya supaya kita diberikan kesenangan. Nah begitu sudah murid dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi, dengan mereka bermain, seperti itu sudah senang, tertawa dengan temannya, bercanda, menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka lucu, dan suka memuaskan. Bahkan saat mereka berpisah waktu dulu, mereka masih terlihat lucu karena masih anak-anak, ya. Kemudian posisi kontrol. Maka selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, di sini ada posisi kontrol hukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Kemudian yang keempat memantau. Yang kelima adalah seorang manajer. Sebagai seorang guru, kita ini kira-kira di posisi yang mana ya? Di posisi yang mana ya kita ya sebagai guru terhadap murid? Apakah penghukum? Sudah ya? Apakah ya nanti kita dulu ya. Bagaimana sih penghukum itu? Bagaimana sih membuat rasa bersalah itu? Bagaimana sih menjadi kontrol sebagai teman itu? Bagaimana sebagai pemantau? Bagaimana sebagai manajer? Nah, kalau kita harapannya apa yang saya pelajari dalam studi pendidikan itu, kita itu harus sebagai manajer. Nah ini ya, tapi boleh, makanya boleh menurut sedikit, nah boleh jadi pemantau. Tapi yang paling bagus adalah seorang manajer. Yang bagaimana sih sebenarnya? Ini ya penghukum. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seperti tadi ya, contohkan tadi. Hukuman sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah. Contohnya, ayo patuhi aturan itu. Nah, kasar ya Bu ya. Kamu selalu saja salah. Itu seperti kedal itu tadi. Apa? Kata membela bel ya. Terus kamu nulis tidak bisa. Nulis gitu aja nggak bisa. Nah, seperti itu berarti memberikan label. Itu namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru suaranya agak lembut, memelas, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini contoh perkataannya ya Bu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan anak seperti itu. Ayolah kerjakan misalnya. Nanti ibu dimarahi sama mamaku, itu ya. Kemudian teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti hati murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, yaitu membujuk di posisi senang. Biasanya kita sering ya orang seperti ini ya. Pada posisi ini, anak lebih ketergantungan terhadap guru, tapi ini nanti akibatnya apa? Anak-anak nanti ketergantungan kepada guru. Pasti aku dibajukan oleh guru kalau tidak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Nah, namanya pemantau berarti mengawasi, melihat datanya. Nah ini ya, posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Nah ini yang tadi ya, yang dilakukan kita itu sebagai manajer. Sebagai manajer itu
yaitu sebagai manajer guru bekerja sama dengan murid, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi, restitusi apa ini ya? Yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nanti ya, manajer itu menemukan solusi, tapi dari solusinya itu dari anaknya sendiri, bukan dari guru, bukan kita yang memberikan solusi, ya, tapi guru yang murid yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya pematik, ya, buat pertanyaan otomatis saja. Nah ini ya contohnya tadi, bagaimana cara pendukung itu yang bagaimana, membuat rasa bersama itu bagaimana, teman, kemudian pemantau dan manajer. Guru yang mereka lakukan kalau pendukung itu berarti menghardik, menunjuk-nunjuk. Terus kamu mau ini seperti ini, kamu mau ini seperti itu ya. Iya, kebiasaan. Ayo duduk. Kemudian membuat rasa salah itu berceramah, ngomongin pakai ya. Bukan kecewaan. Iya. Nah, kalau teman itu membuat alasan-alasan kepada muridnya, lebih bersabar. Kemudian pemantau ini biasanya berhubungan dengan data. Nah, kalau manajer ini kan juga pertanyaan, apa sih nak sekarang keluhan itu? Apa sih? Kenapa kamu seperti ini? Nah ini pertanyaan sebagai manajer ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum misalnya. Saya akan kamu tak suruh lari-lari mengisi sekolahan, seperti itu. Nah kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak. Jadi dia membuat murid tadi membuat seakan dia itu harus bersalah, mengecewakan gurunya itu ya. Ya, dibuat begitu sedih, kamu seperti ini. Teman-teman, lakukan bagi bapak ibu ya, supaya nanti bapak ibu bantu bereskan. Nanti ya, selalu membantu kalau teman itu. Kemudian pemantau ini tadi banyak konsekuensinya ya. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah terjadi sekarang? Kalau manajer, apa kita yakin? Ya, pasti tanya apa yang dia sehingga nanti ujung-ujungnya nanti kita dapat solusi dari anak itu sendiri. Nah ini kemudian murid berkata, akhirnya akhirnya dari perkataan yang ya itu buku tadi, akhirnya dia tidak peduli. Kemudian yang membuat rasa bersalah itu, maafkan saya. Kemudian teman ini ya, kemudian ini sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang loh. Tanya, apa yang saya lakukan itu tadi dapat imbalan apa? Nah, ini ya. Kemudian yang ini adalah solusi sama dampaknya murid. Gimana dampaknya? Yaitu akhirnya nanti ulangi kesalahannya kalau di buku itu. Di malah agresif dia. Kemudian ini merasa dan hati. Kalau tadi itu ya, akhirnya merasa juga percaya diri. Nah, kalau teman itu biasanya lebih tergantung kepada guru. Apa yang dia lakukan mesti tidak bantuan nanti ya, tidak bisa mandiri. Kalau yang pemantau tadi ini adalah karena dia mendapatkan dia konsekuensinya, dia untuk mendapatkannya. Nah, kalau yang manajer itu mengevaluasi. Jadi yang paling baik kita apa tadi? Ya, sebagai manajer ya. Bentar ya. Kita melihat video sebentar. Kira-kira ini adalah video sebagai penghukum, apa teman, apa pemantau.
bisa ya ini. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku terlalu tadi? Apa ya? Apa ini? Iya, dari kami ya Bu ya. Akhirnya Pak yang ketergantungan. Terus nanti ujung-ujungnya saya tidak dimaafkan, ujung-ujungnya saya dimaafkan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, Hari ini ada tugas ya. Ada yang untuk mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. dia merasa bersalah. Ya, apa sebagai ibunya ya yang dilupakan ya orang tuanya. Ya. Kemudian Kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. hanya ini dia memantau karena berbasis data. Ya. Bukan tugas. Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Cepetan sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan melakukan tugas? Iya, Bu. Saya coba, Bu. Terima kasih. Kali ini adalah sebagai manajer. Dia apa melakukan solusi, artinya membuat jadwal tadi supaya pelajarannya tidak sampai ketinggalan. Kita lanjutkan video ini. Nah ini ya, ini ada posisi kontrol yang mana ini. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat saya salah. Ayolah lakukan demi ibu. Apa ini? Ya, teman ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti misalnya mencari penyelesaian. Berarti apa kamu ini? Ya, surat manajer. Karena kalau terlambat, nanti ketika jam istirahat, kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ini berbasis data. Berarti apa? Pemantau. Nah, ini yang lari-lari ini berarti apa? Seorang penghukum. Ya, ini ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu juga yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat orang sakit untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan. Akhirnya apa? Karena dia dihukum, akhirnya dia disiplin. Tapi kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukumannya seperti dipaksa. Tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan, ditanya solusinya, apa yang terjadi. Nah, akhirnya memang mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kalau yang ini mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, akhirnya menjadi apa?
sesuatu yang buruk. Kemudian kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Nah ini ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Artinya dia kalau buat kesalahan, dia sembunyi ya dari peraturan supaya tidak sampai dihukum. Nah seperti itu. Dia aminnya pahaminya tidak jujur. Nah kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan, karena nanti kalau tidak mematuhi aturan nanti bisa mencari solusi bersama. Kemudian hukuman biasanya menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman atau diasingkan. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini ya, kita pasti sudah membuat semuanya ya, dilihat dalam kelas kita di awal pembelajaran semuanya sudah membuat. Yaitu yang pertama apa keyakinan kelas itu yaitu murid berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas bersama murid untuk membuat kesepakatan. Yang kedua adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang ketiga, keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang tadi nilai-nilai yang dia sudah kebersihan yang mudah diingat, jadi tidak terlalu panjang dan mudah untuk dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah yang telah disepakati. Kemudian kalau karena di TK itu kadang-kadang anak itu lupa, jadi harus sering diingatkan kali-kali sebelum pembelajaran. Kita ingatkan lagi apa ya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah seperti itu, bahkan belum kegiatan berakhir juga seperti itu. Nah apakah sama peraturan dan keyakinan kelas itu? Bedanya membedakan apa ya? Kalau peraturan siapa yang membuat? Iya biasanya guru ya. Kalau keyakinan kelas kita harus kolaborasi dengan murid. Nah tujuannya, apa sih tujuannya sih? Ya, yaitu meningkatkan kebersamaan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi antar murid. Yang ketiga, meningkatkan dan murid terhadap tindakan dan keputusan mereka. Karena tadi kesepakatan bersama, jadi harus bertanggung. Meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri untuk melatih apa yang harus saya kerjakan karena sudah kesepakatan, itu ya dalam belajar. Kemudian meningkatkan iklim kelas yang kondusif. Jadi biasanya ada apa saja, misalnya apa keyakinan kelasnya itu membereskan mainan. Jadi tidak hanya anak itu saja yang membereskan mainan, tapi semuanya berkolaborasi untuk membereskan mainan. Nah ini ya, dan ada restitusi. Ini contoh restitusi yang telah saya buat. Keyakinan kelas, keyakinan kelas ya, yang telah saya buat di dalam kelas. Nah ini keyakinan kelas A2 yang saya perbarui.
Kemudian saya bergambar sekali bahwa dia bersepakat saya ada anak mengikat dari ini semua kita baca itu bisa. Nah, inilah adalah keyakinan kelas A2 yang sudah saya ketahui. Kemarin sudah bareng-bareng bukti yang seperti itu semuanya yang di kelas. Kemudian nah ini ada segitiga restitusi ya, yang tadi ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah dari manajer tadi ya. Untuk mencari solusi itu kita melakukan dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa menghasilkan solusi. Nah ini ya, dari kesalahannya anak, kemudian kita menggali kira-kira solusinya apa sih nak? Jangan meninggal itu seperti itu ya. Sehingga anak-anak itu mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri dan dapat menghasilkan murid yang mandiri. Akhirnya dia menjadi mandiri. Tapi aku yang memberikan solusi, ya, saya ya harus mengerjakannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru atau orang tua untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa menghasilkan solusi.
Kemudian penerapannya itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan restitusi yaitu menggali solusi dari permasalahan yang real, sehingga ia dapat memberikan solusi dari dalam dirinya sendiri, yaitu menggali solusinya sendiri untuk menumbuhkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga ada muncul nilai motivasi intrinsik dari dirinya anak sendiri. Nah, ini ada segitiga apa disebut segitiga restitusi. Biasanya bentuknya segitiga. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kamu? Apa sih yang kita sepakati dulu? Nah, itu ya. Jadi menggali dari diri dalam anak sendiri. Nah, ini ada cara yang lebih efektif, misalnya anak mengumpul. Nah, yang lebih efektif itu apa ya? Yang bisa kamu lakukan itu selain itu. Kalau kamu marah, biasanya kan anak marah itu langsung mengumpul. Nah, menstabilkan identitas pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bukan anak bersalah kemudian kamu ini sudah di-label. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan kenapa saya buat seperti ini. Ya, tapi di restitusi ini kita menggali, ya, menggali dari anak. Jadi kita memberikan tanggapan, anak diberikan pendapat. Mengapa kamu seperti itu, apa? Kenapa? Nah, seperti itu ya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Karena dari kesalahan tadi kita harapkan anak-anak bisa mencari solusi sehingga tidak bisa memperbaiki diri. Nah, contoh kalimatnya yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Semua itu bisa membuat kesalahan. Saya juga pernah melakukan itu, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara mencari solusi. Kemudian yang kedua yaitu validasi data. Validasi data di sini prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon. Nah, tadi ya stimulus respon tadi yang kita awal tadi, kalau kita menyamakan seperti kita itu tadi yang stimulus respon menjadi proaktif. Anak-anak diberikan untuk bebas menemukan data, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Validasi data ini ya percakapannya, kamu pasti punya alasan melakukan itu, misalkan jika anak melakukan sesuatu, ditanya tentang alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan pemancing yang bermakna untuk mengumpulkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, percakapannya itu mau jadi apa, seperti apa, atau nilai-nilai apa yang kita sepakati. Nah, seperti itu. Nanti ada video juga tentang segitiga restitusi. Nah, ini tadi ya tahapan-tahapannya, itu tingkat identitas, kemudian validasi data, kemudian menanyakan keyakinan pada anak. Nah, ini ada kebetulan kemarin jadi ini anaknya memang periang ya. Kemudian
senang sekali berteman kepada siapa saja, tapi dari sini suka ini di pipi, saya terang jahit, ya jahit. Nah akhirnya ini yang saya pakai kasus yang pertama. Nah seret menangis karena di sini ini kayak sakit. Ya. Tapi ya ini nggak begitu perfect. Menangis ya. Ini video kita kedua yaitu pada hari Selasa yang terlambat ke sekolah. Nah, karena tadi ternyata kereta itu alasannya karena jalannya kesiangan, karena malamnya itu tidurnya malam. Akhirnya dia cari solusi bagaimana nanti harus melakukan supaya bangunnya bisa pagi. Nah, akhirnya dia menemukan bahwa ya tidurnya tidak terlalu malam.
Kepada edukasi. Terima kasih atas kesempatan. Ya, kita lihat ya. Nah, dari kesimpulannya ini, kita sebagai guru harus posisi kontrol sebagai apa itu? Sebagai pemantau atau ya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya dalam permasalahan anak. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, ibu kepala sekolah yang sudah memfasilitasi dan juga sudah mendukung kita semua, saya, mendukung saya dan teman-teman juga. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih ya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya tahu kaitannya itu alasannya karena banyaknya kesiangan, karena malamnya itu tidurnya kemalaman. Akhirnya dia mencari solusi bagaimana nanti harus melakukan supaya bangunnya bisa pagi. Nah, akhirnya dia memutuskan bahwa ya tidurnya tidak boleh terlalu malam. Umpan balik dari Bobby. Ya, mengucapkan maaf dan terima kasih karena sudah diingatkan. Ya, kita lihat ya. Nah, dari kesimpulannya ini, kita sebagai guru harus posisi kontrol sebagai apa itu? Sebagai pemantau atau ya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya dalam permasalahan anak. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya di sini berterima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, ibu kepala sekolah yang sudah memfasilitasi dan juga
sudah mendukung kita semua, dukung saya dan teman-teman juga. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih ya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.